Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, anak-anak yang ibu sayangi, selaku umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita tak henti-hentinya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin dan redonya jualah pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di ruangan rumah makan pagi sore ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin yang diadakan setiap Ahad pagi. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kita ketahui bahwa keluarga sakinah ini adalah merupakan dambaan setiap manusia yang melaksanakan ataupun membentuk suatu rumah tangga. Keluarga sakinah ini adalah baru akan tercapai apabila diawali dengan pernikahan. Banyak yang membuat definisi tentang keluarga sakinah, namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah definisi keluarga sakinah yang dicetuskan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Hasan Basri, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Beliau membuat definisi bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun, damai dalam keluarga, terjalin hubungan yang harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Kalau perlu nanti kapan-kapan anak-anak mencatat apa keluarga sakinah itu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi itulah ciri-ciri keluarga sakinah. Jadi keluarga itu betul-betul tenang, tentram, harmonis, aman, damai, dan terjadi hubungan yang saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai. Itu A. Kemudian beliau ada lagi menyampaikan B. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah. Jadi tidak cukup hanya tenang, tentram, damai dan sebagainya tadi, tetapi rumah tangga atau keluarga yang betul-betul mendapat ridho, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi dambaan setiap pasangan sejak merencanakan pernikahan. Nah, anak-anak sekalian, untuk berumah tangga, untuk memilih atau menentukan calon pasangan hidup, itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk atau beberapa persyaratan agar betul-betul kelak keluarga kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sabda, tungkahul mar'ah li arba,
dinikahi seseorang itu atas 4 hal atau atas 4 perkara atau 4 persyaratan yang pokok agar betul-betul bisa tercapai apa yang kita idam-idamkan. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya, karena kekayaannya. Jadi nanti kalian kalau akan memilih jodoh, memilih suami, carilah yang kaya. Ya, bukan tidak boleh, dianjurkan oleh Rasul. Kemudian li jamaliha, kalau perempuan itu cantik, jadi laki-laki kalau ingin menyunting seorang istri cari yang cantik. Kalau kalian tentu saja mencari yang ganteng, yang cakep, yang tampan, ya dak. Kemudian yang ketiga, li nasabiha, pilihlah orang yang keturunan hebat, keturunan ningrat, kalau perlu bangsawan, keturunan darah biru dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, lidiniha, ya. Yang keempat, jadi ada 4. Yang pertama tadi karena ketampanannya, kedua karena kekayaannya, ketiga karena keturunannya, keempat karena agamanya. Memang letaknya terakhir, kata orang Sekayu, last but not least, ya. Dia itu terakhir tapi lebih penting dan lebih utama daripada yang 3 tadi. Walaupun di kedudukannya nomor 4, tapi itu adalah yang pertama dan utama, karena kata Nabi, fazfar bidinik, maka hendaklah kamu pilih yang taat agamanya. Taribat siadak, kata Nabi, kamu nanti akan betul-betul bahagia. Yang pertama, hendaklah diketahui dulu agamanya apa. Jadi yang pertama itu agamanya dulu. Setelah kita tahu dengan jelas bahwa agamanya adalah agama Islam, maka kita selidiki pula Islamnya, Islam KTP, apa Islam keturunan, apakah Islam yang betul-betul taat beribadah kepada Allah, ya. Jadi diseleksi betul, tidaklah selektif, ya. Sebelum menyesal, itu selektif dalam memilih jodoh. Jadi orang yang memang agamanya Islam tapi betul-betul taat beribadah kepada Allah, tahu hukum agama, mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Insya Allah, kata Nabi, taribat siadak, kamu akan bahagia. Ibu doakan kalian yang berada di sini, mudah-mudahan kalian dapatkan keempat-empatnya. Lah cakep, lah kayo, lah keturunan bangsawan, kemudian agamanya juga taat. Ya, amin ya robbal alamin. Sebagai doa, keluarga sakinah adalah yang mampu memberikan cinta dan kasih sayang pada anggota keluarganya, sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, nyaman, dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. 5 aspek kesejahteraan hidup yang ingin dicapai oleh keluarga sakinah. Yang pertama adalah kehidupan beragama dalam keluarga. Jadi pendidikan bagi anggota keluarga di dalam sebuah rumah tangga, itu pendidikan juga akan menyebabkan langgengnya. Jadi jangan sampai timpang antara suami dengan istri, itu kalau bisa sederajat, kalaupun tidak ya suami lebih sedikit, dan kalau bisa di sini dijelaskan yang sang suami minimal tamat SMA, dan kalau sang istri minimal tamat SMP. Mungkin yang ngarang buku ini zaman dulu ya, kalau sekarang ini sudah jarang yang tamat SMP. Sekarang ini ada S3, ada S2, ada S4 mungkin kan. Jadi antara suami dan istri itu hendaklah seimbang supaya nyambung. Jangan suaminya profesor, doktor, istrinya tidak tamat SD. Nah, nanti kalau membicarakan sesuatu itu tidak nyambung karena pendidikannya tidak seimbang. Jadi istilah sekupu, jadi seimbang. Kemudian
Ekonomi dalam keluarga. Nah, ekonomi juga menentukan kebahagiaan rumah tangga. Walaupun ada nyanyian anak-anak yang mengatakan makan sepiring berdua. Kemudian kesehatan. Nah, ini juga sangat penting. Apalah artinya sebuah rumah tangga dan tidak akan bisa dikatakan sakinah mawaddah warahmah kalau anggota keluarganya tak pernah berhenti dari sakit atau berpenyakitan. Kemudian hubungan sosial yang harmonis inter dan antar keluarga. Tadi sudah disebutkan bahwa antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara menantu dengan mertua, mertua dengan menantu dan sebagainya itu hendaklah betul-betul terjalin hubungan yang harmonis, seia sekata, saling menurut, saling sabar, saling berkasih sayang dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah suatu keluarga sudah mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat, maka suatu keluarga harus sudah menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut. Nah, apa indikator yang menentukan rumah tangga itu sudah bisa dianggap sakinah, mawaddah warahmah? Yang pertama, keimanan. Jadi sudah agamanya Islam, tapi dia harus betul-betul beriman, terutama beriman kepada yang 6 perkara sebagaimana kita hafal bahwa ada rukun iman yang berjumlah 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Bagaimana tanda orang beriman kepada Allah? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Apa contohnya syirik itu? Antara lain di rumah masih mengadakan saji-sajian atau sajen untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, atau masih meminta kepada yang dianggap keramat, ya. Perlu Ibu sampaikan di sini, masih banyak sekali orang yang mengaku beragama Islam, tetapi katanya dia beriman hanya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang masih belum puas minta kepada Allah, minta kepada kuburan, ya. Pada hari ini ada peringatan 100 Haul 119 Ki Merogan. Ya, Ki Merogannya tidak salah, tapi orang-orangnya yang salah. Jadi orang-orang itu masih sampai sekarang kalau dia mau menikahkan anak itu datang ke makam Ki Merogan, minta didoakan. Pak Kiai, hari Ahad yang akan datang aku nak ngawinkan anak ini, cucung Pak Kiai. Jadi kami minta supaya doakan agar dia pernikahannya berjalan dengan lancar, bahagia dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Ini hukumnya apa hukumnya? Syirik. Tahu ya, syirik itu artinya menduakan atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Kok pakai perantara berdoa? Langsung saja kepada Allah. Apa yang kita inginkan kita minta tanpa perantara. Itu yang namanya betul-betul tauhid, artinya hanya kepada Allah kita percaya. Tidak ada pengkultusan pada orang pintar. Ya sama saja artinya mengkultuskan seseorang. Tidak ada pemujaan terhadap roh. Nenek moyang kita ini dulu memang orang yang beragama Hindu, jadi mereka masih suka mengagung-agungkan roh. Jadi dia mintanya itu kepada roh nenek moyang. Sehingga kalau orang Bali itu di setiap rumah, di depan rumahnya itu ada pura kecil, di dalamnya itu ada makanan-makanan. Jadi apa yang dimasaknya, dia masak sayur asem, tempe, ayam goreng, itu diambil sedikit-sedikit diletakkan di pura itu, gunanya untuk memberi arwah-arwah nenek moyangnya yang sudah meninggal. Kan tidak mungkin lagi ya kalau orang sudah meninggal masih makan. Taat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mengetahui ajaran Rasul sementara kita tidak ketemu lagi dengan beliau? Beliau sudah 14 abad yang lalu meninggal. Jadi kita ini ada 2 pedoman hidup, yaitu Quran dan Sunnah Rasul yang sahih. Jadi kita jadikan pedoman. Apabila kita terbentur kepada suatu masalah, kembalilah kepada Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, carilah di dalam
hadis ya. Ya, jadi Quran dan hadis itu merupakan pedoman. Kemudian berusaha mempelajari ajaran Nabi. Nah, itu tadi tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Jadi kita selain dari cinta kepada Allah, juga kita mencintai Rasul. Oleh karena Nabi Muhammad lah kita sekarang ini berada dalam keadaan begini. Kita memeluk agama Islam ini karena adanya Rasul, karena ada tuntunannya. Jadi kita bersyukurlah karena kita ditakdirkan menjadi orang muslim ya. Kemudian beriman kepada kitab. Kemudian hendaklah banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi apa yang kalian kerjakan di asrama, sesudah subuh baca Quran, sudah maghrib, itu nanti keluar dari asrama pun dilanjutkan ya. Apalagi sekarang sedang galak-galaknya orang menghafal Quran. Ada anak yang namanya Musa, umur 7 tahun, itu perlu kamu kagumi dan perlu juga kamu tiru, hafal Al-Quran. Kemudian berusaha mempelajari dan mentadaburi. Jadi mempelajari itu yang saya katakan tadi, yaitu mempelajari tafsirnya, apa sih maksud dari ayat-ayat ini. Kemudian beriman kepada hari pembalasan, yakin bahwa semua perbuatan akan mendapat balasan di akhirat. Jadi apa saja yang kita kerjakan di dunia ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Orang tidak melihat, tetapi malaikat itu tetap mencatat, dan Allah melihat apa saja yang kita kerjakan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Beriman kepada qada dan qadar Allah, selalu berusaha untuk mencapai yang baik, sabar dan tawakal menerima kepastian Allah. Jadi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, kita juga harus yakin dan percaya. Setelah kita berusaha, berdoa, baru kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah. Mampu melaksanakan semua tuntunan ibadah. Antara lain, pertama sholat wajib. Ibu minta betul, jangan sekali-kali kita berani-berani meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Karena kalian juga sudah pernah disampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin dan seterusnya. Dan sholat ini pula lah nanti yang pertama kali akan dihisap oleh Allah. Allah belum menanyakan berapa kali kamu pergi haji, berapa banyak kamu mengeluarkan zakat, berapa banyak kamu bersedekah, berapa banyak kamu saum atau puasa, belum. Tapi yang pertama kali itu nanti rapot kita yang pertama kali itu dilihat adalah tentang sholat. Jadi maka ada juga faedah sholat tahajud ini, ibu bacakan. Jadi rajinlah sholat tahajud ya. Setiap muslim seharusnya memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan sholat tahajud setiap malam hingga menjadi terbiasa. Orang-orang saleh zaman dahulu tekun menjalankannya baik pada musim panas maupun musim dingin. Mereka memandang seolah-olah sholat tahajud itu adalah suatu yang wajib. Hadis rawahu Tirmizi, jadi sahih. Jika terlewatkan sekali saja, mereka menganggap itu sebagai musibah yang besar. Pastinya selain sebagai mesin keimanan, tahajud memberikan banyak manfaat besar dalam kehidupan mereka yang istiqomah menjalankannya. Di antaranya, pertama, untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita tahajud, insya Allah kita sehat terus, tidak diragukan lagi. Sholat tahajud menjadi terapi pengobatan terbaik dari berbagai macam penyakit. Karena itu, orang-orang yang membiasakan diri untuk tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah sholat malam karena itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah perbuatan dosa, penghapus kesalahan, dan pencegah segala macam penyakit dari tubuh. Hadis rawahu Tirmizi lagi. Nah ini hadis-hadisnya sahih, perlu kita pedomani. Kedua, menjaga ketampanan dan kecantikan. Nah ini pasti mendambakan ketampanan atau kecantikan dalam dirinya. Melalui terapi sholat tahajud, seorang dapat meraih apa yang didambakannya,
tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik. Hadis rawahu Ibnu Majah. Sholat tahajud juga diyakini dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Karena itu salah satu program untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang andal secara intelektual, emosional, dan spiritual adalah membiasakan sholat tahajud pada setiap malam. Rasulullah SAW bersabda, setan membuat ikatan pada tengkuk seorang manusia itu ketika tidur. Jadi setan tuh ngikat, ada 3 ikatan. Setiap kali memasang ikatan dia berkata, malam masih panjang, tidurlah. Jadi kan sudah ada alarm, aduh masih lama ngantuk. Nah itu tuh setan itu. Kata setan, sudahlah tidur baik, lemak lah tidur. Ngapa pula nak bangun-bangun. Malam masih panjang. Jika orang tadi bangun lalu berzikir kepada Allah, lepas. Jadi astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita malas-malas itu, lepas 1 ikatan. Kemudian jika langsung berwudu, terlepas lagi 1 ikatan. Kemudian melaksanakan sholat, lepas lagi 1 ikatan. Pada akhirnya dia akan menjadi segar, produktif, jiwanya bersih. Dia akan bangun dengan jiwa, tidak akan bangun dengan jiwa yang kotor dan diliputi rasa malas. Yang keempat, mempercepat tercapainya cita-cita. Selain dengan usaha secara maksimal guna menggapai cita-cita, seorang hendaknya membiasakan diri untuk sholat tahajud, karena doa yang mengiringi tahajud akan dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan. Pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari agama. Jadi banyak mengikuti pengajian, ceramah, dan diskusi. Nah, seperti membaca buku majalah agama, membaca buku, suka mendengarkan atau menonton acara pengajian di radio, TV. Kan banyak sekali di TV, radio, ceramah-ceramah agama. Merasa dapat hidayah dari Allah atau petunjuk, merasa dapat perlindungan. Kalau mempunyai masalah yang sulit, berusaha mengembalikan pada kepastian Allah dan mohon kemudahan kepada Allah. Mempunyai perasaan terikat dan peduli terhadap masyarakat Islami dan ingin ikut berbuat untuk kebaikan. Antara lain peduli atau tentang kemiskinan, tentang rendahnya tingkat kehidupan beragama dalam masyarakat. Keadaan rumah tangga yang Islami, ini kalau bisa setiap rumah memiliki musola untuk sholat berjamaah, memasang gambar-gambar yang Islami. Nah nanti kalau kalian sudah berumah tangga, jangan menempelkan gambar-gambar, apalagi gambar porno yang tidak Islami, tapi tunjukkanlah bahwa rumah tangga ini adalah rumah Islami dengan ciri-ciri memasang gambar-gambar yang Islami. Dan anggota keluarga biasa mengucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu satu dengan yang lain, hendaklah mengucapkan assalamualaikum. Kemudian pendidikan, nah ini tadi sudah Ibu sampaikan, pendidikan suami dan istri minimal SMU, pendidikan anak minimal SLTA. Orang tua mendorong dan berusaha agar anaknya melanjutkan sekolah, kalau bisa sampai ke jenjang yang setinggi-tingginya ya. Kalau ada S5, S6 boleh terus. Suami dan istri suka menambah pengetahuan melalui surat kabar, majalah. Yang tidak kuliah lagi, yang tidak sekolah lagi bisa melalui baca surat-surat kabar, majalah dan sebagainya. Orang tua mendorong anak untuk suka membaca atau menambah pengetahuan di luar sekolah. Suami istri suka mengikuti kursus-kursus sebagai pengetahuan tambahan. Ekonomi rumah tangga. Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Jadi Ibu bacakan saja, kalian sudah dapat mencerna sendiri. Ekonomi keluarga yang baik yaitu suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pokoknya cukup, apa saja yang kita inginkan ada, berarti cukup ya. Pengeluaran tidak melebihi penghasilan. Jadi nanti kalau kalian sudah berumah tangga, buat buku ya, buku apa namanya itu debit dan kredit ya. Jadi berapa uang masuk yang kita terima tiap bulan, berapa uang keluar, jangan sampai besar pasak dari.
Kemudian mampu menabung. Nah, ini mungkin kalian sejak sekarang sudah menabung untuk masa depan. Kemudian kebutuhan pokok yang harus terpenuhi adalah makan sehari-hari. Mudah-mudahan kebutuhan sandang, kebutuhan tempat tinggal, kadang-kadang dapat menyisakan uang dan waktu untuk rekreasi. Jadi rekreasi ini juga perlu untuk menyaksikan keindahan alam atau ciptaan Allah yang sangat-sangat indah. Jadi boleh jalan-jalan, yang nak ke Thailand ya, yang nak ke Singapura, kemana-mana. Kemudian kesehatan, Ibu bacakan saja, semua anggota keluarga sudah mendapat imunisasi. Keadaan keluarga tidak sering sakit, terutama sakit yang disebabkan virus. Semua keluarga didorong menyukai dan melakukan olahraga, mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, mampu menunjukkan rasa taat kepada orang tua, bersikap siap membantu kepentingan orang tua. Mudah-mudahan keluarga itu akan sakinah kalau berbakti kepada kedua orang tua, karena Nabi sangat meninggikan derajat kaum ibu. Siapa yang harus saya hormati, kata sahabat, wahai Nabi, ibumu. Siapa lagi ya siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Iya. Yang keempat siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Jadi berbahagialah kami yang sudah tua-tua inilah jadi ibu. Berbahagialah kalian yang nanti kalian juga akan menjadi ibu. Nah, terakhir, hubungan sosial antar tetangga, bersikap saling menghormati, saling mempercayai, saling tolong-menolong, saling memaafkan, mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangga, mampu ikut berduka terhadap duka yang dialami tetangga, tidak pernah bercekcok, tidak saling menggunjing, dan seterusnya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita berdoa dan berusaha agar keluarga kita betul-betul, saya yakin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah sepuh ini sudah mengalami keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tinggal anak-anak yang di sebelah sana, insya Allah kelak di kemudian hari kalian akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Kepada Allah wafatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.